Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, berjumpa lagi dengan Bu Yuyun dalam mata pelajaran tematik ilmu pengetahuan alam, tema 8, subtema 1, tentang gerakan bumi, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Kompetensi dasarnya menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Nah, kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari gerakan bumi. Bumi melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Waktu yang diperlukan untuk satu kali berputar pada sumbunya atau porosnya yaitu 24 jam atau satu hari satu malam. Nah, gerakan yang kedua yang dilakukan oleh bumi adalah revolusi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi itu selain berputar pada porosnya juga mengelilingi matahari dengan jalannya yaitu orbit. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari sekali berevolusi yaitu 365 hari atau 1 tahun. Nah, rotasi dan revolusi bumi itu menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa. Nah, jadi kita akan pelajari semuanya. Baiklah, kita akan mempelajari akibat rotasi bumi. Arah rotasi bumi yaitu dari barat ke timur yang menyebabkan matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu salah satu dari akibat rotasi bumi. Nah, rotasi bumi juga sesuai dengan kemiringan sumbu bumi karena bumi itu berotasi tidak lurus vertikal tetapi miring sebesar 23,5 derajat. Beberapa akibat dari rotasi bumi yaitu yang pertama, penentuan waktu. Nah, ini yang paling berpengaruh di seluruh dunia adalah penentuan waktu. Penentuan waktu ini berdasarkan rotasi bumi, yaitu dari pagi, siang, sore, malam, itu berdasarkan gerakan rotasi bumi. Akibat rotasi yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu di belahan bumi. Setiap 1 derajat bujur selisih waktunya 4 menit. Jadi setiap 15 derajat bujur selisih waktunya 1 jam. Seperti di Indonesia terbagi dalam 3 daerah waktu yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, terjadinya siang dan malam. Proses siang dan malam itu merupakan akibat dari rotasi, yaitu bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang dan bagian bumi yang tidak terkena matahari mengalami malam. Yang keempat adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari yaitu matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Sebenarnya yang bergerak itu bukan matahari, tetapi bumi berotasi dari arah barat ke timur. Akibat rotasi selanjutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi atau gaya tarik bumi. 6. Perubahan arah mata angin. 7. Perbedaan ketebalan atmosfer atau lapisan pelindung bumi. 8. Terjadinya pembelokan arus air laut. 9. Dapat berfungsinya satelit buatan. Satelit buatan adalah benda yang sengaja dipasang oleh manusia untuk tujuan tertentu, misalnya saja untuk telekomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu akibat revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya perubahan musim di belahan bumi.
Bumi mengelilingi matahari itu dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Sehingga di belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim secara bergantian yang disebut dengan iklim subtropis. Perhatikan skema musim berikut. Pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara dan selatan mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah yang sebanding. Kemudian matahari seolah-olah bergerak ke utara sehingga belahan bumi utara mendapatkan penyinaran yang lebih banyak. Sebaliknya yang selatan penyinaran lebih sedikit sehingga pada saat inilah bumi selatan mengalami musim gugur. Tanggal 21 Juni matahari tepat berada di utara, kemudian berangsur-angsur ke selatan. Akibatnya belahan bumi utara mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak dan menyebabkan musim panas. Sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Tanggal 23 September matahari kembali mencapai khatulistiwa dan mulai bergerak ke belahan bumi selatan. Akibatnya bumi utara memperoleh penyinaran lebih sedikit sehingga mengalami musim gugur. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi karena mendapatkan penyinaran lebih banyak. Tanggal 22 Desember, matahari berada pada kedudukan paling selatan dan mulai bergerak ke utara. Di bagian bumi utara mulai memperoleh penyinaran yang bertambah sehingga bagian bumi selatan mendapatkan penyinaran yang berkurang. Bagian bumi utara mengalami musim dingin dan bagian bumi selatan memasuki musim panas. Akibat revolusi kedua yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, yaitu matahari seolah-olah bergeser ke belahan bumi utara, kembali ke khatulistiwa, kemudian dan bergeser ke belahan bumi selatan dan seterusnya. Akibat yang ketiga yaitu terjadinya perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Misalnya ada rasi bintang Scorpio, rasi bintang Biduk, rasi bintang Gubuk Penceng, rasi bintang Leo, rasi bintang Waluku, dan lain sebagainya. Itu bisa berubah-ubah akibat dari adanya revolusi bumi. Demikian tadi penjelasan tentang rotasi dan revolusi bumi beserta akibatnya. Kemudian anak-anak kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.